bahwa dalam kehidupan sehari-hari komunikasi terbagi menjadi dua. Komunikasi secara langsung adalah komunikasi dengan cara bertemu atau bertatap muka secara langsung. Komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan melalui perantara orang ketiga yang menyampaikan pesan, yang mana hal ini selalu ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi sifat manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan perlunya interaksi dengan manusia lainnya. Apa sih komunikasi efektif itu? Dan apa tujuannya? Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan, agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi monoton. Selain itu, komunikasi efektif dapat melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Komunikasi terdiri dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan kode bahasa. Bahasa dapat didefinisikan seperangkat kata yang telah disusun secara berstruktur sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti. Sedangkan komunikasi nonverbal biasanya menggunakan isyarat-isyarat tertentu yang menggunakan gerakan tubuh maupun benda-benda. Komunikasi nonverbal dapat dilihat dari metakomunikasi, penampilan personal, intonasi atau nada suara, ekspresi wajah, sikap tubuh dan langkah, dan sentuhan. Di dalam menciptakan sebuah komunikasi yang efektif, maka sebuah proses komunikasi harus mengandung unsur-unsur komunikasi, yaitu 1. Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan yang hendak disampaikan. Kedua, komunikator adalah orang yang membawa dan menyampaikan pesan. Komunikator memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam mempengaruhi komunikan atau penerima pesan. Ketiga, pesan adalah materi yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat disampaikan oleh komunikator dalam berbagai cara, misalnya saja melalui kata-kata, nada suara, hingga gerak tubuh dan ekspresi wajah. Pesan terbagi 3, yaitu 1. Pesan informatif bersifat memberikan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang menuntun komunikasi untuk mengambil keputusan. 2. Pesan persuasif adalah pesan yang berisikan bujukan yang bertujuan untuk memberikan perubahan sikap komunikan. Perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang tidak dipaksakan, melainkan berasal dari kehendak diri sendiri. Yang ketiga adalah pesan koersif, adalah kebalikan dari pesan persuasif. Pesan koersif bersifat memaksa dengan mengandalkan sanksi-sanksi untuk menekan komunikan. Unsur keempat adalah channel, merupakan saluran penyampaian pesan atau juga disebut dengan media komunikasi. Media komunikasi dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yakni media komunikasi personal dan media komunikasi massa. Kelima, komunikasi dapat dibedakan dalam berbagai macam kategori, mulai dari segi sifatnya, arahnya, hingga jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Dalam melakukan suatu komunikasi yang efektif, tentu saja ada hal-hal yang akan mempengaruhi, yaitu 1. Latar belakang budaya, 2. Ikatan kelompok atau grup, ketiga, harapan, keempat, pendidikan atau intelijensi, 5. Situasi dan pengalaman. Keenam adalah efek. Untuk mendapatkan komunikasi efektif, diperlukan syarat-syarat, yaitu menciptakan suasana yang menguntungkan, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti, pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak komunikan. Pesan dapat menggugah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya.
Pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Ciri-ciri komunikasi efektif yaitu 1. Istilah. Penggunaan istilah yang diartikan sama antara pengirim dan penerima pesan merupakan aturan dasar untuk mencapai komunikasi yang efektif. Kata-kata yang samar artinya atau mempunyai lebih dari satu makna dapat menimbulkan kebingungan dan salah pengertian. 2. Spesifik. Pesan yang dipertukarkan harus spesifik. Maksudnya, pesan yang disampaikan harus jelas, sehingga si penerima pesan dapat menerima dan mengulanginya dengan benar. Ketiga, tersusun baik. Pesan harus berkembang secara logis dan tidak boleh terpotong-potong. Keempat, objektif, akurat, dan aktual. Pengirim informasi harus berusaha menyampaikan pesan seobjektif mungkin. Kelima, efisien. Pesan disampaikan seringkas dan seoriginal mungkin, serta harus berusaha untuk menghilangkan kata-kata yang tidak relevan. Keenam, hukum komunikasi yang efektif. Pada dasarnya, komunikasi itu sangat penting bagi setiap orang, apalagi bagi seorang perawat. Harus mampu berkomunikasi secara berkesinambungan, karena tugas seorang perawat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.